Nama saya Emma Sidauruk, saya asli Batak. Saya tinggal di Manado, umur 53 tahun. Nanti Tuhan kehendaki bulan Agustus 54 tahun. Ya, saya 53 tahun pada saat ini. Ibu-ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan, menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu, sebahagian kita atau mungkin kita pernah mengalami titik kritis di dalam kehidupan kita. Apakah itu karena persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, sakit penyakit, ya. Nah, bagi saya pernah mengalami juga di titik kritis saat pergumulan ekonomi. Tetapi titik kritis di dalam kehidupan saya yang paling puncaknya itu adalah saat bagaimana dokter memvonis, mengatakan sesuatu yang bagi saya atau bagi mungkin banyak orang hal yang tidak menyenangkan, ya, yaitu dinyatakan kena penyakit kanker ganas, ya. Itu adalah titik kritis saya yang bagi saya itu membuat saya menyedihkan, galau, tidak tenang, ya. Bermacam-macam hal yang saya temukan saat dokter memvonis saya kanker ganas. Kenapa demikian? Karena saya tahu hampir mungkin saya pastikan orang tidak ada yang tertawa saat dinyatakan kamu kena kanker ganas. Yang ada saat itu atau saya menangis, kenapa begitu ya. Bukan hanya 1 hari, sampai ada 1 bulan lebih saya menangis. Saya berpikiran hal yang paling memang ditakutkan orang adalah kanker ganas ini adalah mati. Kanker ganas berarti kematian. Saya menangis sedih. Aduh Tuhan, yang saya tangisi bukan sebenarnya penyakit atau apalah, saya berkecamuk menangisi itu. Saya mengingat anak saya, memang usia saya 53 tahun saat itu, 51 mau 52. Anak saya masih kecil, masih SD. Jadi saya berpikir, ya ampun Tuhan, kasihan anak saya masih kecil. Saya menangis, terus menangis. Karena kanker ganas, payudara, kanker ganas. Saya berpikir, tapi saya saat itu berpikir, menangis, menyesali diri, bukan suatu hal yang jalan keluar bagi saya. Saya datang kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, tentu saya juga minta dukungan doa dari suami dan anak saya. Saya bersyukur mereka adalah tim doa saya yang paling kuat, yang paling menguatkan saya. Mereka lah yang menyemangati saya, tapi juga anak saya perempuan, dia yang menyemangati saya. Walaupun saya melihat dia saat saya menyampaikan berita yang tidak mengenakan ini ya, kepada anak saya, Gloria, saya lihat dia berkali-kali ke kamar mandi menangis. Saya tidak tega, di situ juga saya tidak tega, dia menangis. Tetapi suatu hal, saya dikuatkan sendiri juga oleh suami dan anak saya, khususnya anak saya mengatakan, Mama, Gloria yakin Mama sembuh. Mama yakin. Dan saya juga berpikir, kalau saya meratapi terus, itu bukan suatu jalan keluar. Akhirnya saya memutuskan untuk operasi, diangkat payudara saya,
Saya menjalani kemoterapi juga sebagaimana layaknya proses terapi. Bahkan waktu kemo pertama itu saya sudah hampir, karena saya udah megap-megap enggak tahan, muka sudah bengkak, muka bengkak, panas, merah saat itu ya. Tapi Tuhan masih memberikan kekuatan kepada saya untuk menjerit, tolong suster, tolong, saya nggak kuat. Mereka buru-buru mencabutnya. Di situ saya lihat bagaimana terus saya melihat hari demi hari campur tangan Tuhan. Dan bagaimana saya boleh berdamai. Bagaimana saya juga menerima keadaan saya. Saya tahu setiap kehidupan saya ada dalam tangan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Saya mengalami sakit kanker ini pun saya menyadari Tuhan mengetahuinya. Tuhan mengetahui keberadaan saya. Dan saya bersyukur bahwa saya adalah orang yang spesial, yang Tuhan percayakan ini. Tentu ada maksud Tuhan. Saya bertanya, Tuhan apa rencana dan maksud Tuhan di dalam penyakit ini bagi saya? Tuhan tolong saya. Setelah pengobatan, bahkan saat kemoterapi, sebenarnya kalau mengingat lagi peristiwa ini, saya sering menangis waktu saya menjalani kemoterapi. Bagaimana kuku-kuku saya copot, kuku-kuku saya terkelupas semua karena saya akhirnya kemo minum ya. Bagaimana darah keluar dari sela-sela jari kuku saya, nanah, darah, dan berbau itu campur. Selama memang waktu divonis dokter saya tak nangis, tetapi masa operasi saya memang pasrah. Tetapi waktu mengalami kaki saya yang Bapak Ibu mungkin tahu, yang di buku ini juga saya ada fotonya, itu bagaimana saya 1 bulan saat itu tidak bisa berjalan total, ya tidak bisa berjalan karena kaki saya memang telapaknya di sini yang mengeluarkan darah, nanah, kukunya copot, tangan saya juga megang baju saja, itu sakitnya minta ampun. Tapi saya jalani terus. Di situ memang saya nangis. Saya nangis bukan karena menyesali lagi, tetapi memang karena sakit. Sakitnya luar biasa, saya menangis, saya nggak tahan. Tuhan, saya sakit. Sakit sekali Tuhan, saya nggak mampu. Seperti itu. Tapi saya bersyukur. Saya ada pendeta di Jakarta menceritakan tentang Ibu Erika, pendeta Erika. Saya kenal loh pendeta Erika. Saat itu saya telepon. Saya belum kenal Bu Erika, tetapi saya bilang, Ibu, saya mau nangis. Saya ingat kalau Ibu Erika bilang, ya kalau nangis saja nggak apa-apa. Saya cerita keadaan saya karena saya memang, saya bersyukur juga dikuatkan. Saya bersyukur juga untuk anak dan suami saya. Bagaimana suami saya, karena ini mohon maaf payudara saya besar, operasinya jadi lukanya itu cukup besar, yang beberapa kali luka itu mengeluarkan air. Bahkan pernah saya sudah balut dengan pembalut, baru di rumah sakit ditempel dengan pembalut, pas saya berdiri ngucur seperti air, memang segelas air aqua itu ada. Jadi udah basah baju semua gitu. Dan itu ada lubang sebesar ini lagi. Di samping itu yang sampai suster itu sumpel. Sampai suami saya ambil lagi kain apa itu yang biasa. Saya mengalami itu semua. Tetapi saya jalani dengan ucapan syukur, walaupun ada keluhan, saya manusia, kita manusia. Pasti ada keluhan sakit, lelah gitu. Saya juga akhirnya saya putuskan suami yang merawat luka. Suami saya yang pulang kerja merawat luka, saya tahu dia lelah, tapi dia harus merawat luka saya, walaupun ada marah-marahnya gitu ya. Tapi saya tahu dia mengurus saya dengan baik, karena luka saya itu diurus pun lebih rapih dari perawat ya gitu.
Itu yang saya alami. Sampai saat ini pun saya merindukan. Saya selalu di dalam itu apa yang saya alami. Bagaimana saya juga berdamai, bagaimana suka juga saya bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada saya. Karena saya pikir saya tidak bisa menerima yang enak saja dari Tuhan. Kenapa ini saya harus terus mengeluh? Saya bersyukur. Cuma sempat saya gini, Tuhan, kalau boleh jangan ada lagi ibu-ibu atau perempuan yang kena cancer, Tuhan. Cukup sampai saya sampai berpikir gini, saya setiap saya kalau kontrol itu sering kali saya menangis melihat ibu-ibu banyaknya kanker payudara, itu jadi kesedihan buat saya, bukan memikirkan penyakit saya. Tuhan, kadang saya sih berpikir gini, mungkin agak bagaimana ya, Tuhan harusnya kan kami di rumah ngurus suami, nyuci, masak. Tetapi Tuhan kami harus ngantri di rumah sakit ini, nunggu dokter berjam-jam. Mungkin kami jadi nggak memasak, mungkin kami meninggalkan cucian kami gitu. Tuhan kalau boleh jangan ada yang kena kanker lagi. Saya suka kadang seperti itu ya. Dan kerinduan saya juga setiap mau kontrol, saya rindu, Tuhan mampukan saya setiap bertemu siapapun, mampukan saya menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi banyak orang kan yang kalau kontrol takut kayak sedih atau apa, Tuhan mampukan saya, walaupun saya kadang dalam kesakitan, tapi saya mampu, saya ingat pujian, saya semangati dengan pujian, dengan firman, seperti itu kerinduan saya. Itu saya pikir selama saya hidup Tuhan, mampukan saya untuk melakukan hal-hal yang terbaik menurut ukuran Tuhan. Jangan juga sampai saya mencuri kemuliaan Tuhan. Di samping sakit saya ini saya mau supaya saya sembuh, enggak. Tapi Tuhan memampukan kami supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga ada yang menguatkan saya, yang selalu juga saya ini di dalam Yesaya 41 ayat 10. Ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebenarnya ayat ini yang pertama, saya sudah sering baca ayat ini. Tapi saat saya sakit, ayat ini malah saya dapatkan dari anak saya yang saat itu berumur 10 tahun. Mama, ada ayat yang saya mau berikan kepada Mama. Ini, Mama baca. Jadi Mama, saya yakin Mama akan menang atas sakit penyakit. Mama akan sembuh. Itu yang disampaikan anak saya. Sampai saat ini pun, mereka terus mendukung saya. Saya masih dalam tahap pengobatan terus. Kita yang mengalami cancer tahulah kadang-kadang nyut, nggak tahu bagaimana gitu, nggak tahu sakitnya bagaimana. Tetapi kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, saya ingat buku yang disampaikan, buku kanker bukan akhir segalanya. Ya, di dalam penyakit kanker pun kita masih bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Termasuk kami ada beberapa teman penulis juga yang di mana atas bimbingan saya sendiri, atas bimbingan Bu Erika, yang sama sekali tidak tahu sampai bahkan kesaksian pun saya bilang, Ibu, saya bukan orang yang pintar bicara. Saya masih ngalor nanti begitu. Menulis apalagi. Tetapi Ibu Erika, ini buku. Buku ini masih ada di saya, ada berapa? Udah sekitar 20 lebih sudah ada terjual. Bahkan tadi juga di gereja, karena ada seorang ibu yang kena tiroid, saya kasih buku ini. Saya bagikan, dia beli, Bu ini.
Itu salahnya tadi saya lupa untuk mengundang beliau untuk Zoom. Yang satu dia tiroid, udah mengena di jantung, udah ada kena di payudara, seperti itu. Nah, lewat buku ini juga saya bisa ini kesaksian, karena ini adalah cerita kisah hidup yang sebenarnya dari beberapa orang penulis. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah pengalaman saya. Bagaimana saya bisa menjalani hari-hari saya juga. Saya juga kerinduan saya memang saya nggak bisa mengunjungi teman-teman. Memang saya tidak terlalu rajin, tapi tidak juga malas. Saya bagaimana menguatkan teman-teman juga lewat telepon. Saya teleponin satu-satu, tanya kabarnya, kapan kontrolnya. Saya berdoa sama-sama. Memang ada yang suka saya ajak nggak mau ikut Zoom, tapi ada beberapa juga yang suka telepon saya, Bu, saya mau sinar lagi, saya mau kemo lagi, ini udah di kemo lagi. Tapi bagaimana kita menguatkan itu kesaksian saya, biar kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memampukan kita. Kita tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan kita di dalam menjalani hari-hari kita sebagai pejuang kanker, yang kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tetapi selama kita hidup, mari kita terus memberitakan kasih setia Tuhan. Baik itu lewat penyakit kita, karena kita memang saksi nyata. Jadi bukan kata orang, ada teman saya kanker loh, begini, ada teman, bukan. Tetapi kita sudah mengalami sendiri. Bagaimana juga Tuhan menguatkan. Kalau bukan karena Tuhan, nggak akan kita mampu. Tidak akan kita bisa menjalani hidup kita. Karena pikiran kita udah kemana-mana. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan dari Mazmur 56. Ini sangat indah sekali ya. Mazmur 56. Ya, Mazmur 56 ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ini temanya adalah from fear to faith, dari takut kepada iman ya. Mazmur 56, kepercayaan kepada Allah di dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap Daud di Gat. Ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-teruku menginjak-injak aku setiap hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu sekalian, Mazmur 56 ini dikatakan miktam ya, miktam dari Daud ya. Miktam itu adalah mazmur emas ya. Maka mazmur ini ditujukan untuk pemimpin biduan, yaitu pemimpin pujian ya. Nah, dikatakan di ayat 1, merpati di pohon-pohon tarbatin yang jauh. Ada anggapan bahwa ini adalah sebutan untuk si Daud ya, yang ingin mempunyai sayap seperti merpati untuk terbang tinggi. Lalu kenapa Daud memakai kata merpati? Kalau dilihat, dipelajari dari merpati, dapat dikatakan bahwa merpati itu tidak suka bertengkar, ya. Merpati itu setia, damai, lembut, sabar, ya. Dan Daud menempatkan dirinya itu sebagai merpati, ya, yang mengungsi ke tempat yang jauh sampai ke Gat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat IC3 Manado, kata merpati di dalam Alkitab ini dalam bahasa Ibrani sama tulisannya dengan kata penindasan. Maka itu dalam bahasa Ibrani, dalam terjemahan bahasa Indonesia kemudian diperbaiki menjadi kata tarbantin. Tarbantin dapat juga diperbaiki terjemahannya menjadi Allah tanda kutip ya, Allah tanda kutip, Allah-Allah kecil ya, atau penguasa-penguasa yang menguasai.
Jadi ternyata memang cocok sekali dengan istilah isi dari pemazmur ini, ya, cocok sekali. Daud saat itu sedang menghadapi penindasan daripada musuhnya, dan dia harus melarikan diri dari musuhnya, yaitu Raja Saul yang kejam. Mengapa Daud melarikan diri dari Raja Saul? Karena Daud membunuh Goliat, ya, prajurit Filistin yang tentaranya yang besar. Saul senang kepada Daud, Saul senang dan menjadikan Daud sebagai seorang pemimpin dalam tataran tentaranya dan menyediakan Daud tempat tinggal di istana. Tetapi rupanya, ya, Saul itu iri hati kepada Daud. Kenapa? Ternyata dalam perjalanan hidup ke depan, Daud itu banyak menerima penghormatan daripada Saul. Saul kan raja, ya, dia nggak siap menerima bahwa ada orang di bawah dia itu lebih hebat dari dia. Nah, keirian hati itulah yang membuat Saul begitu tidak suka kepada Daud. Apalagi ketika berperang, pasukan tentara yang melawan Filistin yang kembali dari peperangan, perempuan-perempuan itu bernyanyi-nyanyi sampai ke kupingnya Saul. Apa nyanyian mereka? Daud membunuh banyak sekali, ya. Saul membunuh, tetapi Daud membunuh lebih banyak lagi. Wah, ini Saul sangat marah. Dia iri hati. Sampai-sampai Saul itu melakukan tindakan yang mengerikan kepada Daud. Saul 3 kali melakukan tindakan dengan melempar tombak ke Daud saat Daud sedang bermain musik. Maka itu dia tuh musisi banget Daud ini, ya. Mazmur ini pujian-pujiannya, dia suka bermain musik. Nah, tombak itu yang dilempar oleh Saul ketika Daud bermain musik mengenai dinding. Dan saat itu pada kali yang ketiga Daud sadar dia kali ini harus melarikan diri. Jadi malam-malam, ya, Daud pergi dari rumahnya sendiri dan istrinya Mikal tahu rencana ayahnya jahat ini, memberitahu kepada suaminya, jika engkau tidak pergi malam ini, maka besok kau akan mati. Maka itu Mikal membantu Daud melarikan diri lewat jendela. Dan selama 7 tahun, Daud bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain, bersembunyi berpindah-pindah supaya Saul tidak menemukan. Bapak Ibu, sahabat IC3, ya. Dari Mazmur ini kita menyatakan bahwa Daud menghadapi penindasan, ya, dari musuhnya Raja Saul. Dan sekarang dia jatuh lagi ke dalam penindasan, kesulitan ke tangan orang Filistin yang bengis, ya. Maka itu dalam ayat 2 dikatakan apa? Tuhan, kasihanilah aku. Allahku, kasihanilah aku. Kasihanilah aku, ya Allah. Kasihani aku. Daud mengharapkan belas kasihan Tuhan. Karena dia tidak mendapatkan belas kasihan sekarang dari manusia. Ya, sahabat IC3 Manado, saat kita menghadapi kanker ganas, ya, serangan musuh kita itu sekarang bukan dari luar lagi. Ya, kalau kita benci sama orang-orang di luar, sekarang musuh kita bukan mereka, yaitu di dalam tubuh kita. Dan itu lebih mengerikan, ya. Musuh itu ada di dalam tubuh kita. Dan mungkin, ya, bukan hanya dalam tubuh kita. Mungkin juga saat ini Anda, sahabat, sedang menghadapi tantangan musuh juga dari luar, dari dalam, ya. Sehingga kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, kasihanilah aku. Kiranya Tuhan mengasihani saya atau aku akan mati. Bapak Ibu, sahabat IC3, belas kasihan Tuhan itulah yang kita andalkan saat ini, ya. Karena kemana kita akan berlari kecuali kepada Tuhan yang akan menolong kita. Ketakutan itu mencekam, Bapak Ibu. Ketakutan itu membuat kita nggak bisa melihat apapun di depan mata kita. Maka itu di dalam ayat 4 dikatakan apa? Waktu aku takut, ya takutlah. Tadi Bu Emma ngomong kalimat bagus sekali, ya. Orang kanker, kita yang ngalamin sekarang, bukan kata orang, tapi kita yang ngalamin. Aku takut. Nah, ayat 4. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sahabat IC3 ini seperti sebuah paradoks, ya, pertentangan. Seolah-olah bertentangan, ya, mengandung kalimat-kalimat yang kok nggak nyambung gitu, ya. Aku takut. Ketika bicara takut, itu lagi bicara kepada diri sendiri, ya.
Takut itu begitu besar menguasai diri sendiri. Takutnya menguasai diri sendiri. Tetapi dikatakan lagi, aku ini percaya kepadamu. Percaya itu kan berarti melepaskan takut kita kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat tampaknya paradok. Tetapi sebenarnya enggak. Waktu aku takut, ya, aku tuh percaya kepadamu. Ini luar biasa. Dari takut kepada iman. From fear to faith. Dari takut kepada iman. Iman itu apa? Iman itu adalah total hidup kita. Nggak bisa apa-apa lagi. Hanya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Itu iman. Selama kita masih pakai pikiran kita untuk cari jalan keluar, itu belum iman. Waktu kita berpikir dengan tindakan kita, perbuatan kita, itu belum iman. Iman adalah totali hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini luar biasa, ya. Jadi Daud berkata, waktu aku takut, sekarang aku ada di tangannya Filistin. Ini adalah musuh yang besar, ya. Pada zaman itu, ya, itu musuh yang besar. Goliat aja dia lawan dengan apa? Oh, dari Filistin. Nah, sekarang dia berhadapan dengan musuh Filistin dan di tangannya Filistin. Dia baru lepas rasanya masih dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya. Tetapi dia bilang apa? Aku percaya kepadamu. Sahabat IC3, ketakutan Daud itu nyata. Dia saat ini ada dalam genggaman musuhnya dan itu sangat mengerikan. Daud tetap berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah, firman-Nya yang kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Kenapa? Karena kepada Allah aku percaya. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, ini iman yang luar biasa loh. Dia ada di tangan musuh, dan musuh itu bisa melakukan tindakan kejam buat dia. Kapan aja. Karena dia sudah tidak berdaya istilahnya. Tapi dia bilang apa? Apa yang dilakukan manusia terhadap aku? Ini luar biasa. Sahabat IC3 Manado, seruan iman inilah yang mengubah perasaan Daud dari ketakutan menjadi sebuah pengharapan. Daud yang sekarang berada dalam lembah-lembah bayang maut, lembah-lembah kematian, ya, kengerian dari luar, kengerian dari dalam yang menakutkan, tetapi dia berpegang kepada apa? Pertama, janji Allah. Janji Allah. Yang kedua, berpegang kepada Allah itu sendiri, ya. Dalam keadaan seperti ini, Daud tetap menunjukkan komitmen kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tetap mengibaratkan dia seperti merpati yang menerjang rasa takut yang dihadapinya. Dan itu membuat dia tetap berharap kepada yang pertama, janji Allah. Yang kedua, kepada Allah. Sahabat IC3, kanker menakutkan. Ya, kanker itu menakutkan. Terminal illness, penyakit yang diambang kematian. Ya, kalau kita belum ngalamin, kita mudah berbicara tentang kematian. Tetapi ketika vonis dokter setuju kepada kita, hidupmu tinggal hitungan hari. Saya ingat sekali, ya, saya bertemu almarhum Meriana Rungkat. Itu dia berkata, waktu itu dia dapat jawaban dari dokter, hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Itu nggak akan saya pernah lupakan, ya. Di saat itulah saya bisa bertemu dengan almarhum Meriana. Dan itulah berdirinya sebuah pelayanan komunitas IC3. Dan benar, ya, di bulan November genap 6 bulan, Tuhan memanggil dia pulang. Itu kita nggak pernah ada yang tahu hidup kita. Tetapi ketika punya pengharapan di dalam Tuhan, ya, kita akan melihat bahwa ketakutan itu diubah menjadi sebuah iman yang hidup kepada Tuhan. Saya pernah bilang kepada Meriana selagi dia masih hidup, ya, saya bilang, Mer, seandainya kamu memang dipanggil Tuhan, IC3 tetap berdiri. Kemana saya pergi, namamu tetap ada. Ya, itu sebuah warisan iman yang tidak pernah akan dilupakan. Terus dia bilang gini, masa founder meninggal, Erika? Dia kita ketawa-ketawa ya, karena kita nggak pernah terpikir sampai situ. Tetapi inilah sebuah apa yang dia lakukan ya, dari ketakutan kepada iman pengharapan. Bapak Ibu, setiap kita hidup dalam penderitaan ya. Kita nggak bisa minta Tuhan lepasin saya dari penderitaan. Ya, bisa aja Tuhan bisa ngangkat kita dari penderitaan. Tetapi kalau Tuhan izinkan hari ini kita di dalam penderitaan, kesulitan, ya, seperti dikatakan Daud, musuhnya dari dalam, dari luar itu nggak gampang. Tetapi justru itu dari penderitaan kita bisa melihat siapa Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita bisa memegang janji Tuhan seumur hidup kita. Ya, dan hidup kita akan menjadi hidup yang berguna, berdampak, menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, saya memikirkan hidup saya. 5 tahun yang lalu saya kena kanker ganas.
Dokter sudah angkat tangan, kanker saya sudah menyebar kemana-mana. Ya, saya kehilangan banyak organ tubuh. Dan kemudian 2 tahun kemudian saya relapse lagi dengan kanker yang ganas. Dia nyebar lagi dalam hitungan bulan. Saya berpikir kalau saya tidak mengalami kanker yang menakutkan, saya duduk di kursi dorong, ya, kondisi yang tidak gampang. Bahkan orang datang mengunjungi kami, mendoakan Pak Arianto untuk siap menghadapi istri yang siap meninggal dunia. Jadi kami sudah mengalami doa pelepasan istri, ya, untuk berpulang ke rumah Tuhan. Itu nggak gampang. Tapi kalau misalnya kami tidak mengalami kanker, hari ini saya akan melihat saya akan menjadi Erika yang biasa-biasa saja. Betul, Bapak Ibu. Saya akan melihat diri saya hanya berkutat di dalam persoalan-persoalan yang seputar-seputar itu aja. Ketika saya bicara, Tuhan, jadikan saya saksimu sampai ke ujung bumi saya hanya biasa-biasa saja. Tetapi melalui penderitaan yang Tuhan izinkan, kita menangkap pesan Tuhan, kita mau menjadi saksi Tuhan, kemanapun kita pergi, kita memaknai penderitaan itu di dalam firman Tuhan, mengenal siapa Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Bapak Ibu, kita punya hidup masing-masing nggak sama. Ya, mungkin sahabat IC3 saat ini ada yang tidak mengalami kanker, tapi bukan berarti tidak lepas dari pergumulan. Setiap kita punya pergumulan yang tidak sama dan berat menurut ukuran orang lain melihat kita. Ya, tetapi saya tetap melihat bahwa Tuhan kita memegang janji Tuhan. Tuhan bilang, pencobaan yang kau alami itu tidak melebihi kekuatan seorang manusia. Indah banget loh. Kekuatan seorang manusia. Oh, pencobaan ini berat, pergumulan ini berat. Saya takut Tuhan. Tapi tidak melebihi kekuatanmu seorang manusia. Kenapa kita takut? Ya, karena kita hanya mentok sampai di situ. Aku ini takut. Stop. Habis sudah. Daud tidak. Aku takut, tapi aku percaya kepadamu. Itu iman. Kalau kita hanya stop di dalam aku takut, stop titik. Habis sudah. Ya, kita menceritakan semua ketakutan kita kepada orang-orang dan kita tidak menjadi berkat, ya. Sekarang kita hidup dalam masa pandemi, semua takut, semua menegangkan, ya. Berita-berita membuat kita tidak nyaman. Tetapi Tuhan tidak mau kita stop di situ. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Hidupku ada di tangan Tuhan. Syarat mati kan tidak harus kanker. Banyak orang bisa mati kapan aja, ya. Orang bahagia pun bisa mati. Tapi yang paling penting bukan di situ. Paling penting ketika kita hidup di dunia ini, apakah saya sudah mengenal Tuhan dengan benar dan lengkap? Apakah saya memegang janji Tuhan di dalam hidup saya? Itu penting, ya Bapak Ibu, ya, sahabat IC3 Manado. Ayo kita sama-sama berjuang. Saya pun masih berjuang di dalam kanker saya, ya. Kita masih berjuang sama-sama. Kalau saya sudah sembuh total, mungkin saya gampang bicara seperti ini depan Bapak Ibu. Tapi hari ini saya masih berjuang di dalam kanker saya. Ya, kita sama-sama memelihara iman kita kepada Tuhan, memiliki pengharapan iman kepada Dia. Kita nggak tahu hidup kita seperti apa, tetapi yang kita tahu hidup kita hanya ada di dalam tangan Tuhan.